Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih dan sekaligus nanti salat witir, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari-hari yang kita lalui senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui jauh dari maksiat dan segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang hendaknya setiap kita mensyukurinya dengan mempergunakan nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'at sakratul mauti bil haq, dan sungguh benar akan datang sakratul maut. Ya, sakaratul maut, orang yang mau meninggal dunia itu seperti orang yang mabuk, bingung, takut, khawatir. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang demikian itu kalian lari menjauh darinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla idza balagatit taraqi, tidak, apabila nyawa telah sampai pada kerongkongan, wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat mengobati, wa dhanna annahul firaq, sedangkan orang yang didatangi kematian tadi yakin bahwasanya ini waktu berpisah dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, dan lutut dengan lutut nempel bertaut antara betis dengan betis. Ila rabbika yauma idin masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau, kamu akan digiring. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya, kalau ada hamba yang mukmin ketika dia mau pisah dari dunia, wa iqbali minal akhirah, dan dia akan menuju ke akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama, para malaikat turun dari langit, banyak sekali jumlahnya. Bidul wujuh, wajahnya putih bersih. Wa kana wujuhum syams, wajahnya seperti matahari yang bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, malaikat-malaikat itu membawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hunutil jannah, dan membawa tali dari tali surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar, sampai para malaikat itu duduk dan nyawa itu melihat sejauh mata memandang penuh dengan malaikat. Summa yaji'u malakul maut, kemudian malaikatul maut datang, bukan malaikat Israel, yang benar malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa datang. Hatta yajlisu inda rasi, kemudian dia duduk di samping kepalanya. Fayaqul, dan mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang lembut, wahai nyawa yang halus, keluar. Ya, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluar untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, maka diceritakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa,
maka nyawa itu keluar pelan-pelan seperti keluarnya air dari teko, dan rata-rata keluarnya itu dari atas. Makanya rata-rata orang meninggal itu belalak ke atas. Namun boleh juga, ya, boleh juga bisa jadi orang itu meninggal juga dari bawah, namun yang sering dari atas. Kemudian setelah itu nyawa sudah keluar, dibungkus dengan kain kafan yang halus, diikat, kemudian dibawa ke langit. Disebutkan nama yang paling bagus, bin bagus, terus sebutkan namanya. Makanya kita disunahkan memberi nama yang bagus. Sampai di sana Allah pun ridho, suruh mengembalikan dengan lembut ke jasadnya di dalam kuburan. Berbeda dengan orang yang kafir. Kalau orang kafir, maka para malaikat yang turun dari langit itu wajahnya sangat hitam, ya, bermuka masam, dan malaikat maut duduk di sampingnya dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisa ukhruji, wahai jiwa yang buruk, keluar. Maka keluarnya itu seperti menarik kain besi-besi, jarum besi di atas kain, di dalam kain wol, rusak semuanya. Kemudian dibungkus dengan kain yang dari api neraka, baunya tidak enak. Diangkat ke langit, disebutkan kejelekan-kejelekan nama dia, nama bapaknya, nama terus. Allah pun murka, suruh lemparkan langsung ke jasadnya di alam barzakh. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang itu matinya nanti dikubur? Apakah matinya dibakar? Apakah matinya meledak? Apakah matinya dimakan ikan, dimakan hewan? Apakah matinya hancur lebur? Semua akan di alam barzakh. Yaitu Allah perintahkan malaikat membangkitkan, mendudukkan jasad dan mengembalikan rohnya. Kemudian dia akan didatangi dua malaikat itu dan ditanya. Adapun orang yang beriman, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya mudah, Rabbi Allahul ladzi rabbani huwa khalaqani. Rabbku, Tuhanku adalah Allah yang telah menciptakanku. Kemudian tanya, madinuka, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku adalah Islam. Siapa orang ini? Siapa nabimu? Dia adalah Muhammad bin Abdullah yang Allah utus untuk seluruh alam. Maka orang yang semacam ini bebas dari, setelah selesai dari fitnah kubur, kemudian dia dibebaskan dari azab kubur. Diperlihatkan, ini loh surga, ini loh keindahannya, bau-bau surga sudah tercium darinya, dan berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Berbeda dengan orang yang jelek tadi. Tak kala malaikat sudah mendudukkan dengan paksa, kemudian ditanya, man rabbuka? Dia akan menjawab, la adri. Webuk sama malaikat, pukul sama malaikat sampai dia pingsan. Kemudian dipanggil lagi, madinu, apa agamamu? La adri. Pukul lagi sama malaikat. Kemudian tanya lagi, man nabiyuk, siapa nabimu? Dia pun tidak tahu. Aku mengatakan sebagaimana orang matan. Dipukul lagi, dihimpit kuburannya, retak, tulang belulangnya hancur. Kemudian datangkan api, datangkan ular, dan diperlihatkan, ini nanti tempatmu di neraka. Maka dia berdoa, ya Allah jangan sampai disegerakan. Saya minta kiamat ditangguhkan sampai jutaan tahun lagi. Jadi antara orang yang mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur, doanya berbeda. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mumpung masih hidup, masih ada kesempatan beramal-amal yang soleh. Kenapa? Karena kita semuanya ingin kehidupan kita berakhir dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau kita dulu nggak baik, kurang baik, kemudian sekarang baik, perbaiki sampai ajal menjemput. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dia akan dibebaskan dari azab kubur. Dia hanya ada fitnatul qabr, ditanya tentang Tuhan, tentang agama sama Nabi. Setelah itu dia diberikan nikmat-nikmat kubur. Gimana orang itu bisa mendapatkan husnul khatimah? Beramal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Dan ciri orang meninggal dalam husnul khatimah, yang pertama, dia bisa meninggal dengan melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia mengucapkan itu, maka nanti dia jaminannya surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Maka kita harus menyampaikan ini kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, agar mereka dalam kematian nanti mendapatkan kenikmatan. Karena setelah Nabi diutus, siapapun dia yang tidak mengikuti Nabi, matinya akan dibakar di dalam api neraka, dan itu tidak ada habisnya. Yang kedua jemaah, orang itu bisa meninggal husnul khotimah, cirinya di keningnya keluar keringat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi'araqil jabin. Meninggalnya orang bermukmin itu tandanya ada keringat di dahinya, di keningnya. Kemudian di antara ciri dia meninggal husnul khotimah adalah meninggal pada malam atau hari Jumat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin mata yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allah fitnatal qabr." Barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, Allah selamatkan dari fitnah kubur, apalagi sampai azab kubur. Demikian juga matinya syahid. Syahid itu jemaah bisa syahid asli, syahid hakiki itu perang, bisa juga syahid nisbi, orang yang mati tenggelam, orang yang mati kejatuhan dengan bangunan, orang yang mati sakit perut, wanita yang melahirkan anak, itu matinya mati syahid. Tapi syahidnya di akhirat, di dunia tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Demikian juga kalau ada perampok masuk rumah kita, kemudian kita membela, kita mempertahankan harta kita dibunuh, maka itu pun mati syahid. Dan juga orang yang meninggal dalam amal soleh, misalnya puasa, misalnya sholat, misalnya baca Al-Quran, maka jaminannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak memperhatikan dengan hal semacam ini, maka dia mendapatkan azab kubur. Contohnya apa? Orang yang suka ghibah, ngomong jelek kepada tentang tetangganya, keluarganya, atau namimah, mengadu domba, atau juga yang tidak bersih dari kencing, tidak memperhatikan kencingnya. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian Nabi berhenti. Nabi mendengar teriakan-teriakan jeritan di kuburan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada sahabat untuk ambilkan pelepah kurma, dipotong jadi dua, ditancapkan. Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Keduanya ini sedang diadab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bainan nas bin namimah. Yang satu ini suka mengadu domba, suka bikin orang tengkar, suka memfitnah. Dan yang satunya lagi kencing tidak menutup aurat, atau kencing tidak cebok, atau kencing tapi masih ada netes kotorannya, najisnya, dibuat sholat. Maka keduanya ini diadab. Dan orang menganggap ini bukan hal yang besar. Maka Nabi